Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang pada seminar proposal saya dengan judul penelitian saya yaitu analisis penilaian kinerja keuangan pengelolaan zakat berdasarkan PSAK 109 pada Lembaga Amil Zakat Dompet Duafa Sulawesi Selatan. Dengan saya Afifa dengan nomor induk mahasiswa 19924112117. Saya merupakan mahasiswa dari program studi akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Negeri Makassar. Baik, langsung saja. Di sini adalah sistematika pembahasan penelitian yang akan kita kaji, yaitu ada 3 bagian. Yang pertama yaitu pendahuluan, di mana pada bagian pertama ini terdapat beberapa uraian. Yang pertama, latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, dan kemudian bagian keduanya yaitu tinjauan pustaka dan kerangka konseptual, di mana terdiri atas 2 bagian yaitu tinjauan pustaka dan kerangka konseptual. Kemudian bagian yang ketiga yaitu metode penelitian yang terdiri atas 4 yaitu variabel dan desain penelitian, definisi operasional dan pengukuran variabel, teknik pengumpulan data, teknik analisis data. Baik, adapun hal yang melatar belakangi penelitian saya ini yaitu di mana kedudukan zakat tidak hanya sekedar kewajiban saja, melainkan berperan aktif dalam upaya mengurangi kesenjangan sosial di dalam masyarakat, juga mensejahterakan umat serta dapat menumbuhkan perekonomian Indonesia. Dana zakat yang disalurkan kepada mustahik semaksimal mungkin agar dapat diperuntukkan dengan baik. Sebagai contoh, dalam pengembangan usaha atau bisnis yang akan dan atau yang sedang merintis bisnis tersebut. Kemudian dana zakat, infak, dan sedekah dapat dikelola dengan baik dengan melakukan penilaian terhadap kinerja keuangan melalui alat ukur tertentu sesuai dengan PSAK 109 yang berlaku. Kemudian, kinerja keuangan ini juga sangat diperlukan oleh lembaga amil zakat agar dapat menjadi acuan di masa mendatang terhadap pendistribusian dan pengalokasian dana ZIS dengan mengetahui bagaimana kondisi keuangan sebuah badan amil yang sebenarnya, dan juga untuk mengetahui secara detail terkait kondisi keuangan badan amil, maka diperlukan analisis dan evaluasi kinerja keuangan yang sangat tepat. Baik, selanjutnya yang melatar belakangi penelitian saya itu bisa dilihat di slide. Ini merupakan data penghimpunan dan pendistribusian dana zakat Lembaga Amil Zakat Dompet Duafa Sulawesi Selatan dari tahun 2018 sampai tahun 2021. Di sini dapat dijelaskan bahwa dari data penghimpunan dan pendistribusian dana zakat oleh Dompet Duafa Sulawesi Selatan di slide, yaitu pada tahun 2018 hingga 2019, potensi dan realisasinya mengalami kenaikan. Demikian pula dengan pendistribusian masing-masing jenis zakat tersebut. Namun, ketika tahun 2020 dan 2021, mereka mengalami penurunan pada realisasi dan pendistribusian jenis dana zakatnya. Dengan penyajian data tersebut, LAS Dompet Duafa telah melakukan penerimaan dan pendistribusian masing-masing jenis dana dengan cukup efektif, tetapi belum dikatakan secara keseluruhan keefektifan tersebut jika peneliti belum mengetahui secara detail bagaimana pencatatan serta pelaporan informasi keuangan oleh Dompet Duafa. Nah, apakah penyajian laporan keuangan telah mengacu pada prinsip-prinsip syariah yang telah dimuat dalam PSAK 109 ataukah belum? Baik, selanjutnya dari latar belakang yang tadi, maka peneliti mendapat sebuah rumusan masalah, yaitu bagaimana kinerja keuangan pengelolaan zakat berdasarkan PSAK 109 pada Lembaga Amil Zakat Dompet Duafa Sulawesi Selatan. Kemudian tujuan penelitian yaitu untuk menilai kinerja keuangan pengelolaan zakat berdasarkan PSAK 109 pada Lembaga Amil Zakat. Nah, adapun manfaat penelitian yaitu manfaat secara praktis, yaitu
bagi pihak lembaga amil zakat, LAS Dompet Duafa diharapkan dapat memberikan sebuah saran atau ide terkait analisis keuangan pengelolaan dan pendistribusian dana ZIS dengan tetap memperhatikan prinsip-prinsip yang telah dimuat dalam PSAK 109 tentang hal tersebut. Kemudian manfaat secara teoritisnya yaitu bagi penulis sendiri dan juga peneliti berikutnya diharapkan agar dapat memberikan ke lapangan ilmu pengetahuan terkait judul penelitian yang diangkat serta membantu dalam mengembangkan teori ilmu terkait akuntansi zakat bagi peneliti berikutnya. Baik, untuk bagian kedua yaitu tinjauan pustaka. Yang pertama yaitu yang akan dibahas yaitu akuntansi zakat. Nah, akuntansi pertama-tama saya jelaskan mengenai akuntansi. Akuntansi ini merupakan kajian ilmu yang mempelajari sebuah proses sistematis dari menganalisis transaksi hingga penyusunan laporan keuangan sebagai informasi yang relevan bagi pihak yang berkepentingan. Nah, adapun akuntansi zakat yaitu merupakan proses sistematis. Jika digabung dengan akuntansi zakat, maka dapat melahirkan sebuah pengertian yaitu proses sistematis dalam mengelola dan mengalokasikan dana zakat, mulai dari menganalisis transaksi hingga penyajian laporan keuangan yang berpedoman terhadap ketentuan syariah yang berlaku untuk digunakan sebagai pengambilan keputusan bagi lembaga amil zakat dan pengguna informasi keuangan lainnya. Kemudian kinerja keuangan. Nah, kinerja keuangan ini merupakan penilaian dalam setiap aktivitas operasional perusahaan sangat diperlukan guna memberikan informasi terkait perkembangan dan kondisi perusahaan, utamanya pada kesehatan keuangannya. Kemudian tujuan kinerja keuangan. Nah, menurut Sujarweni 2017, dia berpendapat yaitu tujuan kinerja keuangan itu ada 4. Yang pertama, memperoleh informasi terkait likuiditas perusahaan, di mana dengan mengukur tingkat kemampuan suatu perusahaan dalam memenuhi kewajiban berjangka pada perusahaan. Kemudian, memperoleh informasi terkait solvabilitas, yaitu mengukur tingkat kemampuan perusahaan dalam memenuhi kewajiban finansial jika perusahaan yang demikian dilikuidasi dengan kewajiban berjangkanya. Kemudian yang ketiga yaitu memperoleh informasi terkait profitabilitas atau rentabilitas dengan mengukur tingkat kemampuan perusahaan dalam memperoleh laba dari aktivitas penjualan selama periode tertentu. Yang keempat yaitu memperoleh informasi terkait stabilitas usaha, yaitu menilai kemampuan perusahaan untuk menjaga keseimbangan finansial dalam menjalankan usahanya. Slide selanjutnya yaitu definisi analisis rasio keuangan. Analisis rasio keuangan ini dapat diperoleh suatu informasi terkait posisi keuangan, suatu manajemen serta memberi penilaian terhadap kinerja perusahaan untuk suatu periode tertentu dengan melakukan perbandingan pada beberapa angka yang terdapat dalam penyajian laporan keuangan. Hal ini merupakan pendapat dari Sinta Rahmadiana 2018 halaman 51. Kemudian adapun jenis-jenis rasio keuangan yaitu yang pertama rasio likuiditas. Nah, rasio likuiditas ini merupakan kemampuan perusahaan untuk mengukur kemampuan perusahaan untuk mengukur kesanggupan perusahaan memenuhi kewajiban berjangkanya dengan rumus yaitu current asset dibagi dengan current liability. Kemudian dalam kas rasionya dapat diukur dengan rumus kas ditambah dengan setara kas, kemudian ditambah dengan investasi surat-surat berharga dan dibagi dengan kewajiban loncat. Kemudian rasio solvabilitas. Rasio ini mengukur tingkat kemampuan perusahaan dalam memenuhi kewajiban finansial jika perusahaan yang demikian dilikuidasi dengan kewajiban berjangkanya. Dengan alat yaitu total debt to asset ratio dengan rumus total liability
dikali dengan 100, total liability dikali dengan 100% dibagi dengan total aktiva. Nah, ketiga yaitu rasio aktivitas dengan mengukur tingkat perusahaan mengefisienkan sumber daya yang dimiliki. Kemudian rasio profitabilitas mengukur tingkat kesanggupan perusahaan mendapatkan laba dalam aktivitas penjualannya. Yaitu yang kedua yaitu manfaat dan tujuan dari rasio keuangan. Yaitu kegiatan menganalisis rasio keuangan ini bermanfaat kepada banyak pihak, baik internal maupun eksternal perusahaan, dengan membantu manajer keuangan mengetahui dan mengevaluasi kembali kinerja perusahaan dalam mengelola keuangannya, terkhusus lagi pada lembaga amil zakat dalam mengelola serta mengalokasikan dana ZIS tersebut berdasarkan informasi keuangan yang ada. Kemudian yaitu terkait PSAK 109. Nah, pada pernyataan standar akuntansi keuangan nomor 109, di sini tentang akuntansi zakat, infak, dan sedekah, dia mengatur dua hal yaitu tentang zakat dan infak dan sedekah, di mana mengatur dua prinsip pengakuan dan pengukuran awal, pengukuran selanjutnya, penjualan, penyaluran, serta penyajian dan pengungkapan zakat. Itu merupakan prinsip yang diatur dalam pengelolaan zakat. Kemudian prinsip yang mengatur dalam pengelolaan infak dan sedekah yaitu pengakuan dan pengukuran awal, pengukuran selanjutnya, penjualan, penyaluran, serta penyajian dan pengungkapan dana infak dan zakat. Kemudian ada laporan keuangan. Laporan keuangan dalam pernyataan standar akuntansi keuangan ini tentang zakat, infak, dan sedekah untuk revisi tahun 2022 ini sudah terdiri dari 4 komponen, yaitu laporan posisi keuangan, laporan aktivitas, laporan arus kas, catatan atas laporan keuangan. Ya, ini kemudian yaitu penelitian terdahulu. Menurut penelitian yang dilakukan oleh Hadijah pada tahun 2019 dengan judul Analisis Penerapan PSAK 109 tentang akuntansi zakat, infak, dan sedekah pada Basnas Kabupaten Majene. Maka hasil penelitian menunjukkan bahwa pengelolaan dana ZIS di dalamnya memuat pengukuran, penyajian, dan pengungkapan untuk periode 2014 hingga 2016 belum sepenuhnya mengarah dan sesuai pada prinsip syariah akuntansi zakat yang dimuat dalam PSAK 109 yang relevan. Kemudian adapun menurut Saidah 2020 dengan judul Analisis Penyusunan Laporan Keuangan Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Kuantan Senyigi berdasarkan PSAK 109. Dengan hasil penelitian menyebutkan bahwa peneliti belum menemukan atau belum sepenuhnya sesuai dengan PSAK 109 terkait objeknya, ya dikarenakan tidak dilaporkan komponen aset kelolaan yang disebabkan tidak ada harta yang akan dilaporkan pada laporan aset kelolaan di Basnas. Baik, untuk kerangka konseptualnya di sini untuk Lembaga Amil Zakat Dompet Duafa Sulsel diharapkan untuk dapat menerapkan atau memperhatikan PSAK pernyataan standar akuntansi keuangan 109 tentang zakat, infak, dan sedekah, kemudian bagaimana cara mengelola atau mengelola kinerja keuangan atas pengelolaan dana zakat, infak, dan sedekah. Dengan demikian, peneliti dapat memberikan atau menghasilkan sebuah hasil penelitian. Baik, selanjutnya yaitu bagian ketiga, di mana itu kita membahas terkait metode penelitian. Yang pertama yaitu variabel penelitian dan desain penelitian, di mana variabel penelitian ini diungkapkan oleh Sugiono 2015 yang berbunyi, variabel penelitian adalah semua yang menjadi fokus penelitian para peneliti
untuk dijadikan sebuah informasi yang akan melahirkan kesimpulan dan hasil penelitian ilmiah. Nah, untuk variabel dalam penelitian ini, peneliti menggunakan dua variabel, yaitu kinerja keuangan dan pernyataan standar akuntansi keuangan 109 tentang zakat, infak, dan sedekah. Kemudian desain penelitiannya. Desain penelitiannya yaitu dari objek penelitian, yaitu Lembaga Amin Zakat Dompet Duafa, peneliti melakukan beberapa pengumpulan data termasuk wawancara dan dokumentasi, kemudian melihat laporan keuangan dana zakat, infak, dan sedekahnya, kemudian membandingkan atau menyesuaikan antara PSAK 109 tentang akuntansi zakat, infak, dan sedekah dengan bagaimana penilaian kinerja keuangan zakat, infak, dan sedekah pada objek tersebut. Maka dengan demikian peneliti menarik sebuah kesimpulan dan hasil penelitian. Kemudian definisi operasional variabel. Nah, kinerja keuangan merupakan aktivitas operasional perusahaan yang dilakukan untuk menilai dan memberi informasi terkait kondisi finansial suatu manajemen pada periode tertentu. Analisis rasio keuangan adalah instrumen yang digunakan untuk mengukur kinerja keuangan perusahaan dengan berbagai jenis rasio yang termuat. Untuk untuk pernyataan standar akuntansi keuangan 109 sendiri, ia merupakan pernyataan standar akuntansi yang mengatur terkait pengolahan dana zakat, infak, dan sedekah berdasarkan pada aturan ketentuan syariah yang termuat di dalamnya. Nah, laporan keuangan akuntansi zakat adalah penyajian keuangan dari proses pengakuan sampai penyajian dana zakat, infak, dan sedekah yang mencakup 4 komponen. Baik, selanjutnya itu pengukuran variabel. Untuk menilai kinerja keuangan pengelolaan dana zakat, infak, dan sedekah dapat diukur dengan menggunakan analisis rasio. Dalam penelitian ini, jenis rasio yang akan dianalisis yaitu rasio likuiditas dengan menggunakan dua jenis rasio likuiditas, yaitu current ratio dan cash ratio. Dan kedua yaitu rasio solvabilitas dengan menggunakan satu alat solvabilitas, yaitu total debt to capital asset. Kemudian selanjutnya yaitu teknik pengumpulan data. Nah, peneliti melakukan teknik pengumpulan data dengan yang pertama melakukan wawancara. Wawancara ini dilakukan secara langsung atau direct oleh peneliti kepada pihak tempat meneliti terkait penerapan PSAK dan terkait variabel penelitian yang akan diteliti. Kemudian peneliti melakukan dokumentasi dengan atau pengambilan gambar, mengumpulkan data serta dokumen tertentu yang relevan dengan fokus penelitian. Kemudian yaitu pengamatan langsung atau observasi. Kemudian studi kepustakaan. Peneliti juga mengumpulkan data dari berbagai sumber atau referensi terkait fokus penelitian untuk nantinya digunakan sebagai rujukan dalam melaksanakan penelitian, termasuk pengumpulan data yang seperti ini. Baik, selanjutnya yang terakhir yaitu teknik analisis data. Dari metode penelitian ini, teknik-teknik analisis datanya yaitu yang pertama itu kita mengumpulkan sumber data dengan dua jenis, yaitu primer dan sekunder. Kemudian peneliti melakukan reduksi sumber data dalam bentuk narasi atau kalimat kemudian menyajikan data dengan bentuk tampilan atau laporan keuangan terkait hasil dari analisis rasio keuangan atas kinerja keuangannya terkait dana zakat, infak, dan sedekah yang dikelola oleh Badan Amil. Kemudian barulah peneliti melaksanakan penarikan kesimpulan dan hasil penelitian. Ya, mungkin hanya itu yang dapat saya paparkan terkait presentasi seminar proposal saya.
Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Eh, saya pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.